Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk materi pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang algoritma dan flowchart yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, mari kita melakukan berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya mulai untuk pembelajarannya. Saya akan share screen. Algoritma pemrograman dan flowchart. Agenda yang akan kita terangkan pada hari ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua fungsi algoritma atau flowchart, yang ketiga ada pedoman membuat flowchart, yang keempat jenis-jenis flowchart, dan yang kelima simbol-simbol flowchart. Latar belakang. Algoritma memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah program, terutama untuk memahami alur dari program yang dibuat. Jika sebuah program tidak dibuat dengan algoritma yang benar, maka output yang dihasilkan juga akan tidak benar. Algoritma itu sendiri dapat dikatakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Sedangkan program adalah kumpulan pernyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Algoritma atau flowchart. Ada juga fungsi algoritma atau flowchart sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Untuk fungsi yang kedua, algoritma bisa digunakan secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Yang ketiga, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Keempat, program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapi, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami ataupun dikembangkan. Kelima, ketika terjadi kesalahan, bisa dicari dengan mudah, karena dengan fungsi algoritma bisa mendapatkan alur yang jelas. Jadi, ketika program mengalami error, dapat langsung kita menemukan permasalahannya tanpa harus mengecek one by one dari awal. Dan yang keenam, ketika ingin melakukan modifikasi pada program, bisa dilakukan hanya pada satu modul saja tanpa harus merubah dan mengganggu modul yang lain. Beberapa langkah dalam proses pembuatan suatu program atau software. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Antara lain, tujuan dari pembuatan program, parameter-parameter yang digunakan, fasilitas apa saja yang akan disediakan oleh program. Kemudian, kita akan menentukan metode atau algoritma apa yang akan diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan terakhir, yaitu menentukan bahasa program yang digunakan untuk pembuatan program. Yang kedua, yaitu merealisasikan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, start. Lalu dari start, melakukan desain, algoritma, dan flowchart. Terus menulis program, tes kebenaran program, dokumentasi, dan arsip. Dari arsip, kita akan mengulang lagi melalui start dari awal. Secara umum, struktur suatu program terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, input. Proses untuk memasukkan data ke komputer melalui device.
yang ada misalnya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Program melakukan proses membaca data yang akan diolah dari device tersebut. Yang kedua ada output. Pada output, proses untuk menampilkan data yang telah diolah. Bagian output terdapat melaporkan hasil pengolahan data melalui device seperti monitor, printer, dan lain-lain. Program melakukan proses mencetak data ke device tersebut. Yang ketiga, proses pengolahan data. Bagian ini merupakan proses pengolahan data yang diinputkan dengan beberapa metode, teknik, atau algoritma. Proses ini menghasilkan data output yang akan di-outputkan kepada pengguna program. Lalu yang keempat, menyimpan data. Bagian ini merupakan proses penyimpanan data dalam memori atau device. Penyimpanan data tersebut seperti disket, hard disk, CD, dan lain-lain. Berikut ini adalah blok diagram struktur dari suatu program secara umum. Input melakukan proses dari proses ke output. Dan sebelum itu input, proses ke memori, memori ke proses lagi, lalu terakhir ke output. Algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logika yang menyatakan suatu tugas dalam menyelesaikan suatu masalah atau problem. Contohnya, buat algoritma untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Pertama, bagi bilangan dengan bilangan 2. Yang kedua, hitung sisa hasil bagi pada langkah pertama atau 1. Lalu, bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi, bila sisa hasil bagi sama dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Pedoman-pedoman dalam membuat flowchart. Pedoman dalam membuat flowchart yang pertama itu, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Yang keempat, setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Yang kelima, setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Yang keenam, lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor harus digunakan dan percabangannya diletakkan pada halaman yang terpisah atau hilangkan seluruhnya bila percabangannya tidak berkaitan dengan sistem. Yang ketujuh, gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Lalu terdapat flowchart secara garis besar ada 3 bagian utama. Yang pertama ada output, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Yang pertama selalu dimulai dengan begin. Jangan lupa menggambar garis untuk membuat flowchart begin ke end. Yang kedua, input atau output. Jangan lupa gambar garis pada begin ke input dan output. Mungkin Anda ingin berkomunikasi dengan pemakai. Lalu yang ketiga terdapat proses. Prosesnya dari begin, input, ke proses. Anda dapat melakukan perhitungan di dalam proses. Lalu yang selanjutnya, begin, input, proses, output, dan end. Anda dapat menampilkan hasil di output. Lalu ini terdapat contoh dari flowchart untuk menentukan pada saat akan pergi jika hari sedang hujan.
Awal mulai Anda saat akan pergi, hujan, naik bis atau angkot, ya dan tidak. Lalu bisa naik motor, terus yang terakhir selesai. Jenis-jenis flowchart. Flowchart terbagi atas 5 jenis, yaitu flowchart sistem, sistem flowchart, flowchart paperwork atau flowchart dokumen, dokumen flowchart, flowchart skematik atau skematik flowchart, flowchart program, program flowchart, flowchart proses, proses flowchart. Pada flowchart sistem merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Dengan kata lain, flowchart ini merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Data dan proses dalam flowchart sistem dapat digambarkan secara online, dihubungkan langsung dengan komputer, atau offline tidak dihubungkan langsung dengan komputer, misalnya mesin tik, cash register, atau kalkulator. Contoh sederhana untuk flowchart sistem bisa dilihat pada gambar di samping. Pertama, melakukan pesanan pembelian, lalu masukkan pesanan pembelian, lalu informasi pesanan pembelian, dan tentukan jumlah pesanan. Lalu laporkan jumlah pesanan dan keluarkan pesanan. Flowchart yang kedua terdapat flowchart paperwork atau flowchart dokumen. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang ditulis melalui sistem. Flowchart paperwork sering disebut juga dengan flowchart dokumen. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur, form, dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Menggambarkan suatu contoh flowchart ini mengenai alur pembuatan kartu anggota untuk suatu perpustakaan. Flow dokumen sistem baru calon anggota perpustakaan. Anggota mengisi formulir, mengisi formulir, lalu ke formulir ke administrasi. Anggota memberikan formulir ke administrasi, lalu ditandatangani oleh administrasi dan mendapatkan kartu anggota atau formulir. Lalu selanjutnya diserahkan kepada kepala perpustakaan, kartu anggota, tanda tangan dan validasi data, lalu keluar kartu anggota. Kartu dikirim ke administrasi kartu anggota dan dikirim ke anggota untuk kartu anggotanya. Keterangan tanda pagar, masukkan data calon anggota ke dalam komputer, proses pengisian data. Untuk P, tanda tangan dan validasi data. Lalu flowchart skematik. Flowchart skematik ini bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, periferal, form-form, atau peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik mirip dengan flowchart sistem yang menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Flowchart skematik digunakan sebagai alat komunikasi antara analis sistem dengan flowchart sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart yang konvensional. Pemakaian gambar sebagai ganti dari simbol-simbol flowchart akan menghemat waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mempelajari simbol abstrak sebelum dapat mengerti flowchart. Gambar-gambar ini mengurangi kemungkinan salah pengertian tentang sistem. Hal ini disebabkan oleh ketidakmengertian tentang simbol-simbol yang digunakan. Gambar-gambar juga memudahkan
pengamat untuk mengerti segala sesuatu yang dimaksudkan oleh analis, sehingga hasilnya lebih menyenangkan dan tanpa ada salah pengertian. Lalu yang keempat ada flowchart program. Flowchart program dihasilkan dari flowchart system. Flowchart program merupakan keterangan yang lebih rinci tentang bagaimana setiap langkah program atau prosedur sesungguhnya dilaksanakan. Flowchart ini menunjukkan sistem langkah, program, atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pengerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Suatu contoh flowchart program dapat dilihat pada gambar yang berada kanan ini. Catatan bahwa flowchart program ini adalah rincian dari sistem flowchart. Untuk kotak yang bernama tentukan jumlah pesanan. Pada gambar ini tentukan jumlah pesanan. Yang pertama start, baca data pesanan pembelian, X sama dengan 2 kali A kali P. Y sama dengan R kali C, Z sama dengan X per Y. Jumlah pesanan sama dengan akar Z, cetak jumlah, dan item pesanan. IOF, tidak, atau ya. Lalu stop. Untuk menentukan jumlah pesanan sama dengan akar 2 KP per RC, di mana A sama dengan biaya setahun, P sama dengan pemakaian setahun, R sama dengan biaya sekali pesan, dan C sama dengan biaya penyimpanan. Lalu terdapat flowchart proses. Flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Di bawah ini terdapat simbol khusus pada flowchart proses. Simbol lingkaran sama dengan operasi, simbol arah kanan sama dengan perpindahan atau transportasi, segi 4 sama dengan inspeksi, segi find atau sama dengan penundaan, lalu segitiga sama dengan penyimpanan atau file. Lalu contoh flowchart proses. Flowchart proses digunakan oleh perekayasa industrial dalam mempelajari dan mengembangkan proses-proses manufacturing dalam analis sistem. Flowchart ini digunakan secara efektif untuk menelusuri alur suatu laporan atau form. Prosedur pembelian, analis UTS, halaman 1 dari 3. Rincian metode. Departemen pembelian mengetik pesanan penjualan. Pesanan ini merupakan form dengan 4 tembusan per kopi. Perpin, operasi, dahan, inspeksi, penundaan, dan file. Operasi. Lalu, Departemen Pembelian menyimpan kopi keempat sebagai referensi, masuk ke file, pabrik menerima kopi ke-1, masuk ke perpindahan, lalu Departemen Penerimaan Barang memperoleh kopi kedua, masuk ke jenis perpindahan, lalu Departemen Penerimaan Barang menyimpan kopi kedua sampai barang-barang diterima, masuk ke bagian file, Departemen Kredit menerima kopi ketiga, masuk ke bagian perpindahan. Departemen Kredit menyimpan kopi ketiga sampai kopi kedua, dikirim oleh Departemen Penerimaan Barang, masuk ke file. Lalu Departemen Kredit menerima kopi kedua dari Departemen Penerimaan Barang, masuk ke bagian perpindahan. Simbol-simbol pada flowchart. Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol-simbol flowchart standar yang dikeluarkan oleh ANSI dan ISO. Simbol-simbol ini dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.
Terdapat simbol, arti, dan contoh. Simbol yang pertama, input, output, yaitu merepresentasikan input data atau output data yang diproses atau informasi. Contoh, baca, baca jam, dan tarif upah. Simbol proses, mempresentasikan operasi, contohnya hitung upah kotor. Terdapat simbol penghubung yang berarti keluar ke atau masuk dari bagian lain flowchart, khususnya halaman yang sama. Arah, arah panah ke kiri sama dengan keluar, arah panah ke kanan sama dengan masuk. Anak panah merepresentasikan alur kerja. Contohnya, hitung upah kotor. Penjelasan digunakan untuk komentar tambahan. Contohnya, urutkan sebelum pembayaran berdasarkan nomor pelanggan. Lalu yang kedua, simbol keputusan yang mempunyai arti keputusan dalam program. Contohnya, apakah A lebih kecil dari B sama dengan. Lalu simbol predefinite proses mempunyai arti rincian operasi berada di tempat lain. Contohnya, hitung akar pangkat 2. Lalu ada preparation yang mempunyai arti pemberian harga awal. SB sama dengan 1. Terus simbol terminal points yang mempunyai arti awal atau akhir flowchart. Start, funds card yang punya arti input atau output yang menggunakan kartu berlubang. Contohnya kartu absen. Lalu yang ketiga, ada simbol dokumen yang mempunyai arti I atau O dalam format yang dicetak. Contoh, cetak slip upah. Lalu terdapat simbol magnetic tape yang mempunyai arti I atau O yang menggunakan pita magnetik. Contoh, file upah. Lalu ada simbol magnetic disk yang punya arti I atau O yang menggunakan disk magnetik yang mempunyai contoh update file pegawai. Lalu terdapat simbol magnetic drum yang punya arti I atau O yang menggunakan drum magnetik. Contoh file pegawai. Lalu yang keempat, simbol online storage yang mempunyai arti I atau O yang menggunakan penyimpanan akses langsung. Contoh file pelanggan. Lalu ada simbol punch yang punya arti I atau O yang menggunakan pita kertas berlubang. Contoh file pelanggan. Lalu ada simbol manual input yang mempunyai arti input yang dimasukkan secara manual dari keyboard. Contoh masukkan tarif upah. Simbol display. Output yang ditampilkan pada terminal. Contohnya pesan kesalahan. Lalu terdapat simbol manual operation yang punya arti operasi manual. Contohnya ketik pesanan penjualan. Lalu yang kelima, terdapat simbol communication link yang mempunyai arti transmisi data melalui channel komunikasi seperti telepon. Contoh komputer ke terminal. Lalu terdapat simbol offline storage yang mempunyai arti penyimpanan yang tidak dapat diakses oleh komputer secara langsung. Contohnya seperti gambar. Lalu terdapat latihan soal. Latihan soalnya bisa di screenshot lalu dibuat PR. Besok dikumpulkan. Baik, itu saja untuk Kak, pembelajaran ini pada tugasnya nggak ada tambahan waktu. apa? Untuk tugasnya mungkin bisa dikumpulkan pada hari Rabu untuk tambahan waktunya. Apakah ada pertanyaan Terima lain? kasih. Baik, sekian dari pembelajaran pada
siang hari ini. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Piro Jat? Pirang Wah, menit, Jod? Pirang menit? mana tahu. Aku ngantuk sampean. 27 menit. Hah? 27 menit lantar ada cut